Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam mata kuliah kecerdasan buatan. Hari ini kita akan bahas mengenai inference. Jadi ini outline hari ini. Saya akan review dulu propositional logic dan juga first order logic. Kemudian saya masuk ke materi inti hari ini yaitu mengenai inference. Inference ini ada 3 yang akan dibahas yaitu resolution, forward chaining, dan backward chaining. Baik, ini sedikit review tentang propositional logic ya. Teman-teman sudah tahu, propositional logic itu bisa terdiri dari logical constants, true atau false. Juga bisa punya propositional symbols yang biasa ditulis dalam huruf kapital seperti ini atau disebut juga atomic sentences. Kemudian dia bisa pakai wrapping parenthesis jika diperlukan. Dan yang penting dia sentences itu bisa dikombinasikan dengan konektif. Konektifnya ada 5, and, or, implies, is equivalent atau not ya. And itu conjunction ya, or itu disjunction, implies itu implication atau conditional, is equivalent itu be conditional, dan not itu negation. Ya. Kemudian literal itu bisa atomic sentence atau negated atomic sentence. Itu artinya literalnya ya. Oke, kemudian kalau first order logic itu dia terdiri dari term dan sentence ya. Termnya itu bisa constant symbols, bisa variable, atau bisa juga function symbol. Sedangkan sentence itu adalah term yang sudah dilengkapi dengan predikat. Contohnya seperti ini ya. On A, B, ini bacanya A on B. Kemudian sister Jane Joan, ini bacanya Jane is the sister of John ya, dan seterusnya ya. Atau bisa juga predikatnya aja ya, tanpa ada termnya. Misalkan it's raining ya, ini kan tidak ada termnya ya, hanya predicate simbolnya saja. Ya. Jadi ini merupakan sentence dari first order logic. Atau bisa juga term 1 sama dengan term 2. Nah, ini bisa juga jadi sentence-nya first order logic. Kemudian jangan lupa first order logic itu punya universal quantification atau juga dia punya existential quantification ya, salah satu bisa dipilih. Jadi jika V adalah variabel dan C ini adalah sentence, maka for all V sentence dan there exists V sentence itu juga adalah sentence juga ya. Jadi sentence-nya bisa dilengkapi dengan ini tadi ya, universal quantification atau existential quantification. Kemudian di first order logic kita juga bisa pakai conjunction dari propositional logic ya yang ada 5 tadi. Oke, kemudian ini sedikit review tentang inference yang sudah kita bahas waktu kita bahas propositional logic ya. Jadi intinya inference itu adalah bahwa kita menurunkan sentence alpha dari knowledge base yang sudah kita punya dengan suatu prosedur. Nah, prosedurnya ini atau algoritmenya ini itu namanya inference ya. Nah, kemudian suatu prosedur atau algoritme atau inference ini dikatakan sound apabila setiap alfa yang diturunkan dengan suatu inference dari knowledge base itu selalu benar menurut modelnya knowledge base ya. Jadi alfa itu harus merupakan entailment dari knowledge base. Artinya hasil inference-nya itu harus benar menurut knowledge base ya. Kemudian inference itu dikatakan complete ya apabila setiap alfa yang merupakan entailment dari knowledge base ya, semua alfa yang bisa yang merupakan entailment dari knowledge base itu bisa dikenakan suatu inference. Ya, jadi semua entailment itu bisa diturunkan dengan inference. Jadi itu artinya bahwa inference-nya complete ya. Oke, kemudian nah nanti di kuliah ini kita akan define ya logic ya, baik propositional logic maupun first order logic yang ekspresif ya, dan kita akan coba buat suatu sound and complete inference procedure ya. Intinya sound and complete itu artinya adalah bahwa prosedur atau inference-nya itu akan bisa menjawab setiap pertanyaan ya yang jawabannya diturunkan dari knowledge base ya. Jadi inference yang sound and complete artinya bahwa inference kita itu bisa menjawab semua pertanyaan yang muncul ya dan jawabannya diambil dari knowledge base. Oke, itu ya. Baik, sebelum masuk lebih jauh, saya ingin ini memberitahu teman-teman ya, mungkin teman-teman juga sudah pada paham harusnya, ini adalah inference rules untuk propositional logic ya. Ini penting ya, teman-teman silahkan diingat. Ada yang namanya modus ponens. Modus ponens itu seperti ini. Jadi, jika alfa maka beta, kemudian kita tahu bahwa alfanya ini benar, maka inference-nya, hasil inference-nya adalah beta. Ya.
jika kita tahu alfa maka beta di knowledge base dan kita tahu bahwa alfanya benar, maka pasti beta juga benar ya. Jadi beta ini juga pasti benar. Jadi ini adalah hasil dari inference-nya. Kemudian kita juga bisa introduce and elimination ya. Jika kita tahu bahwa alpha 1 sampai alpha n ini benar semua, atau ini knowledge base kita adalah alpha 1, n alpha 2, n alpha 3, n seterusnya sampai alpha n, artinya kan ini benar semua ya. Kalau ini knowledge base kita kan, maka entailment-nya itu bisa salah satu dari semua alpha di sini. Bisa kita ambil salah satu saja, sudah pasti benar ya. Karena kalau knowledge base-nya ini benar, maka ini juga pasti benar ya. Gitu ya. Jadi inference ini kita bisa eliminasi n-nya gitu ya. Inference dari n itu bisa diambil salah satu term-nya saja ya. Oke, kemudian bisa juga kita introduce n ya. Kalau misalkan kita tahu bahwa alpha 1 seterusnya sampai alpha n ini benar semua, maka kita bisa introduce n di situ karena kita tahu semuanya pasti benar, maka ya kalau dikasih n semua juga pasti benar juga kan gitu ya. Atau kita bisa introduce OR ya. Jadi kalau misalkan kita tahu alpha I itu benar ya, salah satu I-nya ini benar gitu, maka kita bisa introduce OR ya. Alpha 1 OR, yang penting ada alpha I-nya itu tadi, yang benarnya itu ada di sini ya. Yang penting yang benarnya ini ada di salah satu di sini, maka kita bisa introduce OR. Karena OR itu pasti benar jika salah satu term itu ada yang benar kan ya. Jadi kita bisa introduce OR. Nah, kemudian kita bisa pakai double negation elimination ya, sudah jelas ya, negasi dari negasi alpha itu adalah alpha, itu ya. Kemudian unit resolution, jika kita punya alpha or beta, kemudian kita tahu bahwa negasi beta itu adalah benar, ya. Jadi ini dua-duanya benar, karena ini knowledge base-nya ya. Kita tahu knowledge base-nya alpha or beta, kemudian kita tahu negasi beta itu benar, ya. Artinya kan yang benar pasti alfanya kan, karena alpha or beta ini hanya benar apabila salah satu alpha atau betanya benar, sementara kita tahu betanya tidak benar, maka pasti alpha ya. Jadi ini adalah unit resolution. Kemudian ada lagi resolution ya. Jadi jika kita tahu alpha or beta itu benar, kemudian negasi beta or gamma itu benar, maka pasti alpha or gamma itu pasti benar. Ya, karena nggak mungkin beta dan negasi beta dua-duanya benar kan? Pasti salah satu ada yang benar, ada yang salah kan? Nggak mungkin dua-duanya benar kan? Nah, ini pasti salah satu ada yang salah, dan yang kita tahu berarti untuk memastikan bahwa kedua ini benar, ya pasti alpha atau gammanya salah satu ada yang benar. Seperti itu ya. Oke, kemudian atau ini kita bisa tuliskan juga ya, pakai logical equivalence ya. Jadi, negasi alfa maka beta, kemudian beta maka gamma, ini bisa di inference ya, hasil inference-nya menjadi negasi alfa maka gamma ya. Kalau kita ingat ini adalah sebetulnya apa? Yang di sini kan ya, implication elimination sebetulnya ya, kebalikannya dari implication elimination ya. Ya, jadi ini dibuat menjadi implication, ini juga dibuat menjadi implication, ini juga dibuat menjadi implication ya. Jadi ini adalah resolution, ini adalah sama sebetulnya ya, dua hal yang sama. Oke, nah selain itu juga saya ulang kembali bahwa teman-teman harus ingat logical equivalence ya. Jadi kalau ada alpha and beta itu bisa diubah menjadi beta and alpha ya. Jadi dia bersifat komutatif. Begitu juga dengan or ya, itu juga komutatif. Kemudian asosiatif ya, dia juga bisa asosiatif. Jadi tanda kurungnya itu bisa diubah selama tandanya sama ya. Jadi NN or itu bisa diubah, tanda kurungnya digeser ya. Tapi kalau beda tanda nggak bisa ya. Kemudian double negation itu yang tadi sudah. Kemudian contraposition. Nah, ini harus diingat juga ya. Alpha maka beta itu ekuivalen dengan not beta maka not alpha. Ya. Nah, kemudian ini yang tadi ya, implication elimination. Kemudian biconditional elimination ya. Alpha jika dan hanya jika beta itu sama dengan jika alpha maka beta dan jika beta maka alpha. Ya. Kemudian hukum De Morgan ya, negasi dari alpha and beta itu adalah negasi alpha or negasi beta. Ya, begitu pula sebaliknya, negasi dari alpha or beta itu adalah negasi alpha and negasi beta. Kemudian distributivity ya. Nah, jadi kalau misalnya alpha n beta or gamma, nah ini berarti bisa kita distribusikan ya, alpha or beta
alpha and beta or alpha and gamma. Ya, begitu juga dengan ini. Alpha or beta and gamma itu bisa kita distribusikan menjadi alpha or beta and alpha or gamma ya. Oke. Baik, itu logical equivalence, silakan dihafalkan juga. Nah, kemudian kita masuk ke validity and satisfiability. Ini terkait dengan inference nanti ya. A sentence is valid if it is true in all models ya. Jadi misalkan A or negasi alpha. Jika A maka A gitu ya. Kemudian A dan A maka B maka B. Nah, ini kan pasti benar semua ya in all model. Jadi ini valid ya, sentence ini valid. Kemudian kalau kita hubungkan dengan inference, maka validity ini terkait dengan deduction theorem ya. Jadi knowledge base entails alpha atau alpha adalah entailment dari knowledge base jika dan hanya jika knowledge base maka alpha is valid. Gitu ya. Nah, kemudian kita bilang sentence is satisfiable if it is true in some model. Ya, jadi di sebagian model itu satisfiable. Jadi contohnya A or B. Ya, A or B itu kan hanya benar di model di mana A-nya benar atau B-nya benar, gitu kan. Kemudian C misalkan. C ini benar di dunia di mana C-nya benar saja. Kalau C-nya salah ya salah gitu kan sentence-nya. Jadi ini artinya sentence-nya satisfiable. Tidak seperti ini. Kalau valid, valid itu kan benar di semua model. Kalau satisfiable itu artinya benar di sebagian model. Ya. Nah, sedangkan kalau unsatisfiable itu yang tidak mungkin benar dimanapun. Ya. Jadi kebalikannya valid. Jadi kebalikannya valid adalah unsatisfiable ya, kebalikannya valid. Jadi dia tidak mungkin benar di semua model manapun ya, dia nggak mungkin benar. Contohnya A n negasi alpha, A n negasi A, sorry. A n negasi A itu kan nggak mungkin benar ya, karena kan mereka pasti berkebalikan ya. Kalau satu benar, satu pasti salah, ya kan? Seperti itu ya. Jadi N itu tidak mungkin bisa dipenuhi ya. Jadi ini adalah sentence yang unsatisfiable. Nah, kemudian karena kita tahu bahwa validity ini terkoneksi dengan inference dengan ini tadi ya, deduction theorem ini kan ya, maka kita bisa juga tulis ya bahwa knowledge base itu entails alpha atau alpha adalah entailment dari knowledge base jika dan hanya jika knowledge base and negasi dari alpha is unsatisfiable. Ya, ini kan kita bisa bilang bahwa knowledge base entails alpha jika dan hanya jika knowledge base maka alpha itu valid ya. Kebalikannya yaitu ini. Jika dan hanya jika knowledge base and negasi alpha itu unsatisfiable. Ya, kenapa bisa begitu? Karena kita ingat kan jika maka itu gimana? Jika maka itu kalau ini benar, ini harus benar gitu kan ya. Kalau ininya benar terus ininya salah, nah itu jadi salah kan? Jadi salahnya ini itu hanya apabila ininya benar, janjinya apa sih? Janjinya ini di disalahi gitu kan ya, janjinya tidak ditepati ya. Jadi misalkan knowledge base-nya benar, tapi alfanya salah. Nah, itu kan nggak boleh ya, ini menjadi salah kan. Nah, ini kan, ya janjinya ini terjadi tapi tidak ditepati gitu kan ya. Kejadian yang dijanjikan ini terjadi tapi tidak ditepati janjinya gitu kan. Ya, artinya ini menjadi kebalikan dari ini kan. Nah, ini itu menjadi tidak valid pada saat ini terjadi. Ya. Jadi kalau ini unsatisfiable, ini itu salah, maka knowledge base itu entails alpha. Jadi kita proof by contradiction ya. Ini itu kan tidak boleh terjadi, ini itu tidak boleh benar kan? Kalau kita mau ininya benar ya kan? Kalau kita mau ininya benar, maka ini pasti unsatisfiable, betul? Tidak mungkin terjadi ya, karena kalau ini terjadi, maka ini salah. Betul kan? Ya, kalau ini benar dan ini benar, maka ini salah. Artinya ini tidak valid. Ya. Makanya kalau ini salah atau unsatisfiable, kebalikannya valid kan unsatisfiable kan ya. Jadi kalau ini unsatisfiable, artinya ini pasti valid ya. Jadi ini kita proof by contradiction. Nah, itulah yang dilakukan di resolution ya. Jadi salah satu teknik inference yaitu pakai resolution algorithm ya. Resolution itu kita membuktikan dengan kontradiksi. Jadi intinya untuk membuktikan bahwa knowledge base kita
entails suatu sentence alpha, kita harus menunjukkan bahwa knowledge base and negasi alpha is unsatisfiable. Ini yang kita lakukan di resolution ya. Silakan dibaca ini pseudocode untuk resolution algorithmnya ya, silakan. Tapi intinya adalah dia punya 3 hal yang dilakukan ya. Pertama, untuk melakukan suatu resolution ya, kita apply resolusinya itu harus ke knowledge base and negasi alpha dibentuk CNF atau conjunctive normal form ya. Nah, CNF atau conjunctive normal form itu adalah conjunction of disjunctions of literal clauses. Jadi misalkan ini kan disjunction ya, ini disjunction. Nah, CNF itu adalah conjunction dari disjunctions. Jadi kalau kita ingat radik ya, teman-teman kalau ingat mata kuliah rangkaian digital, ingat product of sum ya. Jadi CNF itu sebetulnya sama dengan product of sum ya. Jadi A plus B and B plus negasi C plus negasi D misalkan ya, seperti itu. Jadi ini adalah sebetulnya product of sum ya. Jadi yang di dalam kurungnya itu adalah sum-nya atau or-nya gitu. Di luarnya itu adalah produknya atau n-nya gitu ya. Jadi itu CNF ya. Oke, nah kemudian setelah kita dapat CNF dari knowledge base and negasi alpha, terus kita resolve pairs with complementary literals ya. Complementary literals itu adalah literals yang saling berkebalikan satu sama lain. Contoh, kita punya kita punya knowledge base L1 sampai LK ya. Kemudian kita juga punya knowledge base M1 sampai MN ya. Ini OR semua ya. OR. Karena kan tadi kan dia conjunction of disjunctions kan ya. Jadi masing-masing itu sebenarnya disjunctions ya. Komponen-komponennya adalah disjunctions semua. Nah, ini disjunctions dari L1 sampai LK, kemudian M1 sampai MN. Jika kita tahu bahwa LI dan MJ itu adalah complementary literals, misalkan ya, ini misalkan LI-nya itu adalah A gitu ya. Terus MJ-nya itu misalkan kita tahu MJ-nya itu adalah negasi A. Nah, berarti ini kan complementary kan ya, pasti berkebalikan satu sama lain. Nah, kalau kita tahu bahwa satu sama lain berkebalikan seperti ini, complementary literal seperti ini, maka itu bisa kita hilangkan. Kenapa bisa dihilangkan? Ada yang tahu? Karena A atau negasi A pasti salah satu ada yang benar ya, jadi pasti satu ya kan. Nah, jadi ini bisa kita gabungkan dua-duanya ini dengan dengan OR gitu ya, ini OR ini dengan yang complementary literals-nya hilang. Jadi kita lihat di sini LI-nya hilang gitu ya. Jadi L1 sampai LI-1 OR LI plus 1 sampai LK, terus dari M1 sampai MJ-1, terus MJ plus 1 sampai MN. Jadi di sini LI-nya hilang, MJ-nya hilang. Kenapa? Ya karena itu tadi kan, kalau A or negasi A misalkan, ya pasti kan jadi satu kan, pasti benar kan? Ya gitu ya. Jadi dihilangin aja yang complementary literals-nya. Oke, nah kemudian kita repeat lagi sampai tidak ada new clauses ya, sampai tidak ada new clauses, atau sampai dapat empty clause, yang artinya bahwa knowledge base itu entails alpha. Ya, itu ya. Jadi itu adalah algoritma dari resolusi ya. Jadi ini silahkan dibaca algoritma resolusinya yang ini tadi ya. Silahkan dibaca sendiri. Oke, baik kita lanjut. Nah, misalkan kita di Wumpus World ya. Masih ingat Wumpus World ya teman-teman ya. Nah, misalkan di Wumpus World itu kita punya agentnya itu ada di titik 1,1 di grid 1,1 dan dia mendeteksi tidak ada breeze dan tidak ada pits. Ya. Kemudian kita ingin nanya apakah P1,2 itu apakah di grid 1,2 tidak ada pit gitu ya. Artinya negasi P1,2. Apakah di kotak 1,2 itu tidak ada pit? Nah, ini kita pengen ngecek apakah
1,2 itu aman atau enggak, intinya gitu ya. Ini kita masih ngomongin pit dulu ya, nggak usah pakai yang monsternya. Misalkan hanya pitnya aja. Oke ya, misalkan ini yang mau kita tanyakan. Berarti kita tahu rule-nya dulu kan? Kita harus tahu rule-nya si Wumpus dulu untuk dapat knowledge base. Rule-nya apa? Rule-nya adalah breeze itu hanya terdeteksi apabila sebelah-sebelahnya ada pits, kan gitu ya. Nah, jadi knowledge base kita adalah bahwa breeze itu terdeteksi di 1,1 jika dan hanya jika ada pitch di 1,2 atau ada pitch di 2,1. Nah, ini kita dari rule-nya Wumpus kan, ya, dari rule-nya Wumpus. Kemudian dari sini kita tahu bahwa tidak ada breeze ya di 1,1. Dari informasi di sini ya, dari sensornya. Nah, jadi ini dari rule-nya Wumpus, ini dari sensornya. Oke. Setelah itu kita mau ngecek kan apakah ini benar atau salah nih, entailment kita benar apa salah. Ya, ini intinya adalah bahwa 1,2 itu aman dari pitch. Tidak ada pitch di 1,2. Ini benar apa salah? Ini query kita kan ya. Nah, cara ngeceknya gimana? Kalau kita pakai resolution algorithm, maka yang kita lakukan pertama kali adalah kita apply resolution ke knowledge base and negasi alpha dalam bentuk conjunction normal form atau product of sum tadi kan. Kemudian kita resolve pairs with complementary literals, kemudian kita repeat sampai stop condition is met ya. Nah, ini nanti akan kita bahas satu persatu, kita coba contohnya. Intinya adalah kita tahu bahwa kita cari dulu nih knowledge base and negasi alfanya apa. Karena kan tujuan kita ini kan membuktikan bahwa knowledge base and negasi alfanya itu unsatisfiable. Ya, untuk membuktikan knowledge base and negasi alpha unsatisfiable, kita tentukan dulu knowledge base and negasi alfanya apa. Knowledge base and negasi alpha itu kan berarti ini ya. Knowledge base-nya ini ya, ini ditulis ulang. And tidak ada breeze ya yang terdeteksi, and negasi dari alfa. Alfanya kan negasi P1,2 ya, berarti negasi alfanya adalah P1,2. Negasi alfanya adalah ada pit di 1,2. Ya, ini yang akan kita cek ya, apakah dia unsatisfiable. Kalau dia unsatisfiable berarti kita bisa bilang bahwa alfa itu benar ya, gitu ya. Oke, kita cobain satu-satu. Pertama apa tadi? Pertama kita ubah dulu kan si knowledge base and negasi alpha tadi ke conjunctive normal form. Nah, untuk mengubah ke conjunctive normal form atau product of sum, maka kita pakai logical equivalence ya. Teman-teman nggak boleh lupa nih, harus ingat ya. Oke. Ini yang tadi kita mau konversikan ya, knowledge base-nya ini gitu ya. Ini knowledge base-nya dan ini adalah negasi alfanya. Kemudian kita konversi. Yang kita konversi yang ini aja ya. Karena ini yang bukan merupakan product of sum atau conjunctive normal form kan ya. Yang ini sudah betul kan? Ini sudah produk kan ya. Ini sudah suatu NN gitu ya. Jadi sudah produk gitu kan. Jadi nggak perlu kita utak-atik. Yang perlu kita resolve adalah yang ini. Gimana cara meresolve? Pertama kita pakai biconditional elimination tadi ya. Jadi kita replace alpha jika dan hanya jika beta menjadi alpha maka beta dan beta maka alpha ya, tadi kan biconditional elimination, sehingga kita dapat ini ya. Silahkan dicek betul ya. Oke, sudah. Kemudian setelah itu baru kita eliminate implication ya, pakai implication elimination. Tadi pakai apa? Pakai jika alpha maka beta diganti dengan negasi alpha or beta ya kan. Nah, ini kita ganti berarti ya. Sekarang ini jadi negasinya ini gitu kan, or ini gitu kan. Terus yang term yang ini menjadi negasi ini gitu kan, or ini ya. Oke ya, betul ya. Oke, setelah itu kita masukkan ini dimasukkan ke dalam menggunakan hukum De Morgan ya. Ya kan? Jadi ini tetap gitu. Yang ini ya. Nah, yang ini nih. Nah, ini ininya dimasukkan apa sih? Si ini dibuat ini itu adalah apa sih? Nah, ini tuh apa sih sebenarnya? Ini itu adalah negasi dari negasi P1,2 and negasi P2,1 gitu kan ya? Ya, kemudian negasinya hilang karena ada negasi lagi di sini kan. Berarti jadinya seperti ini ya. Oke, bisa dipahami ya? Oke, ini tetap. Setelah itu baru apply distributivity law.
ya. Untuk yang term yang ini ya. Karena kalau ini kan sudah sum kan ya. Nah, ini sudah product of sum, jadi ini sudah kita tinggalkan. Tinggal yang ini kan ya. Nah, yang ini kita distribusikan ya. Berarti ini adalah negasi P1,2 OR B11 and negasi P2,1 OR B11. Oke ya. Nah, ini berarti yang ini itu sudah kita ubah menjadi CNF ya. Tinggal kita tambahkan term yang terakhir tadi ya, yang belum kita tuliskan. Nah, jadi ini adalah knowledge base and negasi alfa. Ini yang akan kita coba resolusikan satu persatu ya, sampai kita membuktikan bahwa tadi knowledge base and negasi alfa itu unsatisfiable. Oke. Nah, tadi ini kita punya sudah punya knowledge base seperti ini, kita punya alfanya ini, query yang ditanyakan adalah ini gitu. Kita punya knowledge base and negasi alfa itu ini, kemudian kita nyatakan dalam bentuk CNF atau product of sum itu menjadi seperti ini kan, yang tadi ya di depan. Oke, kalau sudah itu baru kita resolusi, resolve pairs with complementary literals ya. Jadi tadi complementary literals yang kita cari. Oke, misalkan yang ini nih, ini dengan ini, complementary literalsnya kan P21, negasi P21, ini ada P21 juga kan. Nah, ini or ini kan menjadi hilang kan. Nah, jadi tinggal B11, negasi B11, dan P12 ya. Kemudian ini dengan ini, tapi kita ambil yang ini juga kan saling komplement nih ya. Nah, ini kita saling komplement, berarti menjadi seperti ini gitu kan. Dan seterusnya ya, ini dengan ini kita ambil yang mana nih? P12 gitu kan dengan negasi P12 menjadi ini. Dan seterusnya ya, ini kita teruskan aja ya. Ini ada complementary literals kita hilangkan segala macamnya. Jadi pokoknya semua complementary literals itu kita hilangkan gitu ya. Ini juga ada sebenarnya complementary literals di sini kan ya. Jadi ini tinggal P12, ini tinggal P21 gitu kan. Kemudian ini juga P21, ini P12 gitu kan. Nah, kemudian ini setelah itu juga digabungkan dengan negasi B1,1 kan. Ya kan? Negasi B1,1. Nah, ini kita coba turunkan ini dengan ini, kalau digabungkan kita lihat ini ada negasi B1,1, ini ada B1,1, berarti dapatnya adalah negasi P2,1 ya kan. Terus udah gitu ini kita turunkan lagi dengan ini, negasi dengan ini ya. Jadi turunannya adalah negasi P1,2 ya. Nah, kemudian setelah itu kita gabungkan lagi dengan yang P1,2. Ini semua ya, sampai semuanya dapat ya. Ini panjang sebetulnya yang dilakukan ya, karena kan dia looping terus ya. Sampai akhirnya kita akan dapat himpunan kosong. Pada saat misalkan kita mengcombine antara ini dengan ini. Ini dengan ini. Pada saat kita combine ini dengan ini, ternyata kita dapat suatu himpunan kosong. Nah, itu adalah stop condition kita. Jadi pada saat kita dapat himpunan kosong itu stop condition. Stop conditionnya tadi kan ada dua ya. Pada saat kita dapat himpunan kosong atau pada saat sudah tidak ada lagi clause yang bisa diturunkan. Ya, kalau dari sini kan masih bisa nih diturunkan ya. Ini semua masih bisa diturunkan. Tapi begitu ada himpunan kosong langsung keluar bahwa alfanya adalah true. Kenapa pas himpunan kosong dia dianggap true? Ya karena berarti unsatisfiable kan. Kalau himpunan kosong berarti kan unsatisfiable ya, seperti itu ya. Jadi ini stop condition kita ya. Jadi pada saat no new clauses can be made ya. Oh salah ini, sorry di sini. Jadi pada saat tidak ada new clauses yang bisa dibuat ya, berarti artinya knowledge base and negasi alpha itu satisfiable. Artinya alpha itu false ya. Alpha itu bukan entailment dari knowledge base. Ya, pada saat tidak ada new clauses yang bisa dibuat dan tidak ada himpunan kosong ya. Ya. Kemudian stop condition yang kedua adalah pada saat terjadi himpunan kosong, empty clause. Berarti artinya kalau ada himpunan kosong berarti ini tidak satisfiable. Ya, artinya alfanya true atau alpha itu adalah entailment dari knowledge base.
Ya, seperti itu. Nah, pada kasus kita yang tadi ya, kita dapat empty clause ya. Jadi artinya adalah bahwa alpha itu adalah entailment dari knowledge base, atau alpha adalah alpha yang merupakan negasi P 1,2 adalah true, benar gitu ya. Nah, itu adalah cara proving dengan resolution ya. Nah, kita lihat lagi tadi algoritma resolution yang di depan ya. Mana tadi algoritma resolution? Nah, ini ya. Nah, ini. Jadi stop conditionnya adalah if resolvents contains empty clause then return true. Jadi kalau sudah empty clause artinya si ini itu sudah jelas unsatisfiable. Artinya alfanya true gitu ya. Tapi pada saat new-nya itu adalah merupakan himpunan dari clauses atau hal yang sama dengan clauses ya, maka return false. Kalau sudah semua looping diulangin ya. Ya. Jadi kalau sudah loopingnya selesai semua dan ternyata new clausesnya itu ternyata bagian dari clauses yang lama, maka kita return false ya. Karena ternyata tidak ada empty clause ya, berarti tetap bisa di resolve kan. Berarti ini tuh satisfiable, makanya keluarnya false ya, seperti itu ya. Jadi itu adalah algoritma resolution. Silahkan dipelajari lagi ya teman-teman ya. Jika ada pertanyaan boleh nanti tanya via WA ke saya ya. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke forward and backward chaining ya. Nah, untuk forward and backward chaining, itu kita perlu menyatakan knowledge base-nya dalam bentuk conjunction of horn clauses. Beda dengan resolusi tadi ya. Kalau resolusi apa tadi? Apa tadi resolusi? Kalau dengan resolusi, maka kita harus nyatakan knowledge base dalam bentuk conjunction normal form. Conjunctive normal form, sorry ya. Nah, ini ya. Jadi, untuk resolution, maka knowledge base and negasi alpha itu dinyatakan dalam bentuk conjunctive normal form. Setelah itu, resolve pairs with complementary literals, kemudian di repeat sampai stop conditionnya salah satu ini terpenuhi ya. Oke ya. Nah, ini kalau resolusi. Nah, sekarang kalau kita masuk ke inference, metode inference yang lain, yaitu forward and backward chaining ya. Kalau forward and backward chaining, maka kita perlu menyatakan knowledge base itu dalam bentuk conjunction of horn clauses ya. Beda dengan yang tadi ya. Horn clauses itu apa sih? Horn clause itu adalah sentence yang paling banyak memiliki satu literal positif ya. Contohnya misalkan C, nah ini horn clause ya. Terus A, or negasi beta, negasi B misalkan ya. Nah, ini juga horn clause karena dia punya satu literal positif ya, seperti ini. Gitu ya. Nah, dia bisa di kalau misalkan ini horn clause bukan ya? Ini and B or C misalkan. Ini horn clause bukan? Bukan ya. Karena dia punya banyak literal positifnya. Kan ini paling banyak memiliki satu literal positif kan ya. Nah, jadi itu horn clause ya. Nah, ini bisa dinyatakan dalam suatu preposition symbol ya, misalkan ini gitu. Atau conjunction of symbols yang menjadi body atau promise-nya. Kemudian maka simbol yang menjadi head-nya ya. Contohnya ini ya. Ini C ini kan horn clause ya. Jelas karena dia satu preposition symbol. Atau bisa juga jika B maka A. Nah, ini juga horn clause juga nih, ya. Jika B maka A, ya. Kenapa? Karena kalau ini diubah kan jadi apa nih? Kalau ini diubah kan jadi negasi B or A gitu kan ya. Ya, jadi ada satu literal positifnya hanya satu, yang A-nya doang. Ya kan? Ini juga sama. Ini juga sebetulnya conjunction of symbols menjadi suatu simbol. Kenapa ini dibilang horn clause? Karena kalau kita convert ini menjadi apa? Negasi CND gitu kan? Ya, maka B gitu kan? Ya, negasi CND itu kan berarti negasi C or negasi salah sorry. Ini sorry ini or ya maksudnya ya. Nah, negasi C or negasi D gitu kan? Or B kan gitu ya. Ya.
Bisa dipahami? Kita ulang. Kita ulang ya. Oke. Kalau yang ini kan jelas ya, bahwa ini adalah satu literal positif kan, maka dia horn clause. Yang ini juga bisa kita ubah menjadi negasi B or A. Ya, berarti dia juga punya satu literal positif. Kalau yang ini gimana? Yang ini kan bisa kita ubah menjadi negasi dari CND gitu kan? Negasi CND or B kan gitu ya. Nah, kemudian ini itu menjadi apa? Negasi C or negasi D gitu kan? Or B kan gitu ya. Nah, berarti ini kan juga satu literal positif kan? Ini kan literalnya negatif, ya kan? Nah, jadi ini juga horn clause. Jadi boleh seperti ini ya. Horn clause itu bisa satu preposition symbol atau conjunction of symbols sebagai promise-nya, janjinya, dan simbol ininya sebagai head-nya. Jadi simbol positifnya yang di sininya, ya. Oke, seperti itu. Nah, kemudian kita bisa pakai modus ponens untuk horn knowledge base. Jadi apabila kita tahu bahwa alpha 1 sampai alpha n itu betul semua, kemudian kita punya conjunction of symbols alpha 1 n alpha 2 sampai alpha n maka beta. Nah, ini kita bisa inference-kan ya bahwa beta itu pasti adalah entailment dari ini. Itu hasil inference-nya adalah beta. Jadi kalau kita tahu bahwa semua syarat di sini terpenuhi, maka beta, maka pasti beta hasilnya ya. Seperti itu ya. Oke, itu adalah ide dari forward and backward chaining. Nah, bagaimana contohnya? Ini kita coba ya. Jadi kalau forward chaining itu intinya adalah dia kita coba dulu rule-rule yang premisnya itu di-satisfy dulu di knowledge base ya. Kemudian tambahkan conclusion-nya ke knowledge base, terus-terusan sampai query queue-nya ditemukan ya. Jadi kita mulai dari premis-premis yang benar dulu di knowledge base, kemudian terus saja looping sampai kita sampai ke query queue. Contoh, misalkan seperti ini ya. Jadi pertanyaan kita adalah apakah key benar? Nah, ini pertanyaan kita. Query-nya itu Q ya. Ini pertanyaan kita. Nah, kemudian kita punya knowledge base seperti ini. Jika P maka Q, LNM maka P, BNL maka M, dan seterusnya. Sampai A, B. Kita tahu A benar, B benar. Ya. Nah, untuk melakukan forward chaining, kita ubah dulu ini menjadi bentuk seperti ini ya. AND/OR graph. Ini namanya AND/OR graph. Ya. Jadi, dari semua rule yang ada di sini ya, dari semua rule yang ada di sini, nih rule-nya kan ada 5 ya. Kalau ini kan fact ya, ini faktanya ya, faktanya A dan B-nya benar. Ini ada rule-nya ya kan. Dari rule ini kita buat dulu menjadi grafik seperti ini. Ya, pertama apa? A N B itu menghasilkan L ya. Kita beri seperti ini, artinya kalau dikasih seperti ini tuh artinya dua-duanya harus benar ya. Kalau nggak ada ini berarti salah satu benar. Salah satunya aja yang benar, itu berarti OR. Kalau ada gabungan seperti ini artinya dua-duanya harus benar, baru si L-nya ini benar ya. Kemudian apalagi? ANPL. ANP itu L, ya kan? Ini gitu kan ya. BNL itu M. BNL itu M, ya. Seperti itu ya. M, terus kemudian LNM itu P, yang ini ya. LNM maka P, LNM maka P. Ya, seperti itu. Baru P maka Q. Jadi ini adalah grafik dari 5 rule yang ini. Nah, kemudian kita mulai forward chaining ya. Forward chaining itu algoritmanya seperti ini, nanti silahkan dibaca lagi oleh teman-teman ya, dipelajari. Intinya adalah kita tahu dulu bahwa ANB ini benar. Ini kan informasi pertama. Jadi kita mulai dari premis-premis yang benar dulu, yang terpenuhi di knowledge base ya. Kemudian kita looping terus sampai query didapatkan. Terus di setiap rule kita tambahkan angka gitu ya, angka yang menunjukkan berapa premis yang sudah terpenuhi ya. Contohnya untuk mendapatkan L benar, maka harus ada 2 premis yang terpenuhi kan. Untuk L benar, maka A harus benar, B harus benar, ya kan? Atau untuk yang ini untuk L benar, maka P harus benar ya, dan A harus benar.
Maka ini angka-angka ini menunjukkan berapa premis yang harus dipenuhi untuk membuat suatu variabel ini menjadi benar. Ya, M juga punya dua premis kan, harus L benar, harus B benar. P juga punya dua premis, harus L benar dan harus M benar. Q punya satu premis, hanya P aja. Begitu P-nya benar, maka Q pasti benar, ya. Dan kita tahu bahwa premis yang benar di awalnya itu adalah A dan B. Nah, kita mulai dari yang benarnya dulu, A dan B, ya. Kita fokus ke A dan B, oke? A dan B benar, maka apa yang terjadi? Misalkan A benar dulu ya. A benar, tahu A-nya benar, maka premis untuk ini berkurang kan? Karena ini A-nya sudah benar, maka premisnya tinggal satu lagi. Kemudian kita tahu B-nya benar, maka premis ini habis gitu kan? Maka L pasti benar. Dengan L benar ya, maka premis ini berkurang gitu kan? Dan premis ini berkurang. Ya. Oke, kemudian ini karena ini sudah habis, maka M pasti benar. M benar, maka premis yang P berkurang dan P sudah pasti benar. P benar, maka premis ini berkurang, dan ini pasti benar, dan Q pasti benar. Nah, itu adalah ide dari forward chaining. Ya, silahkan kembali lagi ke algoritmenya, teman-teman ya, untuk mengecek ya functionnya seperti apa. Ya, intinya kita mulai dari premis yang benar-benar dulu, sampai semuanya dilakukan, di-resolve semuanya ya. Walaupun nanti mungkin dapat kesimpulan-kesimpulan yang nggak sesuai sama query, nggak masalah. Tapi kan kita akhirnya akan dapat query-nya ini ya. Seperti itu ya. Misalkan ini bercabang-cabangnya banyak nih ya, rule-nya banyak sekali kan, mungkin bercabang-cabang kemana-mana. Sementara query kita ada di sini. Nah, kalau forward chaining itu berarti akan menyelesaikan semua sampai yang cabang-cabangnya juga selesai semua. Tidak hanya menyelesaikan query-nya aja. Ya, karena itu tadi semua premis kan ditembak-tembak dulu kan. Ditembak, dikurangi sampai semua premis terpenuhi, baru dia bisa menyatakan bahwa suatu hal itu benar. Itu forward chaining ya. Kemudian bagaimana dengan backward chaining ya? Forward chaining akhirnya adalah bahwa Q-nya benar ya, artinya query kita benar. Oke, sekarang kalau backward chaining. Kalau backward chaining, maka kita bekerjanya backwards ya, kebalik. Kita mulai dari query-nya dulu ya. Nah, caranya untuk membuktikan query Q kita dengan backward chaining, maka kita cek dulu apakah Q-nya sudah diketahui atau kita proving dengan backward chaining semua premises ya yang terkait dengan Q. Ya. Jadi kalau Q-nya belum diketahui, maka kita prove premises rule-rule yang untuk mendapatkan Q. Nah, untuk melakukan ini kita harus avoid loops ya. Jadi cek apakah new sub goal is already on the goal stack ya. Kalau sudah ada berarti ya tinggal ambil kan, nggak usah ngelooping lagi ya. Terus juga kita harus avoid repeated work ya. Jadi kita cek apakah new sub goal-nya itu sudah di prove true atau sudah fail ya. Jadi nggak boleh repeat. Kalau udah tahu true atau sudah tahu fail ya udah pakai aja hasilnya ya. Seperti itu ya. Jadi contoh yang tadi sama ya. Nah, kalau dari backward chaining, maka ini adalah informasi kita ya. Kita tahu bahwa A dan B-nya ini benar, kemudian kita mulainya dari Q-nya justru ya. Ini kan query yang mau kita cek apakah dia benar atau salah. Nah, kita cek dari query-nya dulu. Untuk mengecek Q, kita untuk membuat Q-nya benar, maka kita harus membuat maka P-nya harus benar ya kan. Kita cek apakah P-nya benar atau salah gitu kan. Kita belum tahu kan P-nya benar atau salah kan? Karena kita belum tahu P-nya benar atau salah, maka kita looping ya. Cek lagi apakah premis-premis yang mengenerate P ini benar atau salah. Artinya kita cek L dan M. Ya. Untuk tahu L dan M, kita kan nggak tahu ya dua-duanya ini benar atau salah, maka kita cek P, A, dan L juga gitu kan ya. Ya ini kita cek. Ya. Kemudian ini juga belum tahu ya. Kemudian untuk ngecek M, nah kita cek B dan L. Ya. Nah, pada akhirnya kita perlu mengecek A dan B akhirnya. Jadi ulang lagi ya. Pertama kita cek Q. Supaya ini kan kita mau ngecek Q-nya benar atau salah. Kita nggak tahu kan? Oh, nggak tahu nih Q-nya benar atau salah. Berarti kalau nggak tahu Q-nya benar atau salah, kita cek P. Apakah P-nya benar atau salah, ya kan? Nah, kita nggak tahu juga nih P-nya benar atau salah. Nah, gimana cara tahunya? Kita harus cek dulu L sama M. L sama M-nya harus benar. Nah, kita nggak tahu juga kan L sama M-nya benar atau salah. Maka kita cek ini A.
dan P untuk ngecek L, gitu kan. Kemudian untuk ngecek M, kita ngecek L dan B. Kemudian untuk ngecek yang tadi juga kita pakai A dan B. Jadi intinya kita kembali ke A dan B. Kita ngecek apakah A dan B benar atau salah. Dan kita sudah tahu bahwa A dan B ternyata benar. Artinya Q-nya pasti benar. Seperti itu ya. Jadi itu backward chaining. Ya, nah kemudian setelah backward chaining yang bisa dilanjutin lagi dengan forward chaining, tapi dengan meresolve hal-hal yang tadi sudah dilalui aja gitu ya. Jadi setelah A dan B benar, maka L benar, kemudian M benar, kemudian P benar, dan Q benar ya. Nah, apa sih bedanya forward dan backward chaining ya? Itu karena tadi soalnya terlalu mudah ya, contohnya terlalu gampang, jadi nggak terlalu banyak cabang kan sebetulnya ya. Tapi kalau kita perhatikan, sebetulnya forward chaining itu data driven ya. Jadi dia mungkin bagus ya untuk object recognition sama routine decisions gitu ya. Tapi bisa jadi dia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang irrelevant to the goal ya. Seperti tadi yang saya bilang, kalau misalkan si pohon NOR-nya itu bercabang-cabang ya kemana-mana, bisa jadi dia menemukan hal-hal baru gitu di luar query-nya. Ya, bisa jadi dia menemukan bisa menginference sesuatu yang di luar query-nya. Ya, jadi sangat computation intensif, tapi nggak apa-apa kalau memang itu diperlukan ya. Ya, jadi tergantung kebutuhannya untuk apa ya. Jadi belum tentu langsung menjawab query-nya ya, karena dia pasti menyelesaikan semua cabangnya dulu ya, sampai akhirnya dapat ke query-nya itu gitu. Sedangkan kalau backward chaining itu goal driven ya. Jadi ini cocok untuk problem solving ya. Kalau tadi kalau yang forward chaining itu kan bagus untuk object recognition sama routine decisions ya. Kalau backward chaining itu bagus untuk problem solving. Kenapa? Karena dia goal driven ya. Contoh misalkan udah tahu ya, where are my keys ya. Berarti kan mau nyari kunci ya. Ya, terus bagaimana cara dapat masuk ke program PhD? Nah, ini berarti kan juga goal driven ya. Jadi langsung define dulu hal-hal atau faktor-faktor yang terkait dengan keberadaan kunci atau faktor-faktor yang terkait dengan masuk ke PhD program. Itu yang di-define, dicek apakah sudah terpenuhi semua atau belum. Faktor-faktor di luar itu bisa diabaikan gitu kan ya. Oleh karena itu, complexity dari backward chaining itu sangat lebih rendah dibandingkan dengan forward chaining ya. Dan dia bisa jadi jauh lebih rendah daripada linear size of knowledge base ya. Kalau teman-teman sudah ambil analisis algoritma ya, kan tahu kan ya bagaimana pertumbuhan fungsi kan. Ya, jadi kalau size-nya knowledge base kita adalah n ya, bisa jadi kalau dengan backward chaining ini kita melakukan perhitungan yang kurang dari n kompleksitasnya gitu ya. Jadi kompleksitasnya itu bisa jadi jauh lebih sedikit daripada linear size of knowledge base. Sedangkan kalau forward chaining bisa jadi malah lebih gitu ya. Gitu ya kompleksitasnya. Oke. Seperti itu. Itu adalah perbandingan antara forward dan backward chaining. Oke, kemudian tadi kita bahas baru di propositional logic. Kalau di first order logic seperti apa nih inference-nya? Ya, sebetulnya sama aja ya teman-teman, nggak usah bingung. Intinya adalah kita identify dulu knowledge base dalam first order logic, terus kita ubah ke propositional logic using instantiation atau unification ya. Contoh misalkan ini kan first order logic ya, kita punya for all x, king x, jika x adalah king, dan jika x adalah greedy, maka x adalah evil ya. Nah ini kita bisa turunkan menjadi misalkan kita kasih aja instantiation ya, kasih suatu apa namanya nilai dari variabel ini ya. Misalkan kita kasih nilai x-nya itu John, ya berarti jika John adalah king dan John adalah greedy, maka John adalah evil gitu ya, dan seterusnya. Ya, kita tinggal masukin aja x-nya itu ya, si variabel itu kita ganti dengan instan-instan yang memungkinkan. Ya, sekarang pertanyaannya mana yang benar ya? Apakah yang John yang evil atau Richard yang evil atau father of John yang evil gitu kan ya? Nah, kita ingat dulu prinsip inference. Ya, prinsip inference adalah bahwa kita menurunkan suatu fakta lain dari beberapa fakta yang kita sudah tahu dari knowledge base ya. Beberapa fakta yang sudah kita tahu itu namanya kan knowledge base ya. Apakah kita bisa menurunkan fakta-fakta lain? Gitu kan ya, intinya itu.
Oke, nah sekarang gimana caranya? Nah, kita pakai instantiation tadi ya. Jadi kalau misalkan kita punya universal existential, universal quantification, ya, maka kita substitute all symbols ya. Semua variabel diganti dengan semua anggota himpunannya, ya. Itu namanya universal instantiation ya. Kalau untuk yang for all, karena kan namanya juga for all ya, jadi semua diganti dengan yang ada gitu ya. Nah, kemudian kalau existential, nah kita bisa substitute hanya satu simbol saja yang penting, kemudian pakai rule-nya, kemudian discard. Jadi ini for all and there exists ini bisa dihilangkan sebetulnya ya. Intinya mengubah dari first order logic ke propositional logic ya, untuk melakukan inference ya. Oke, contoh ya, misalkan kita punya untuk semua X, jika X adalah king dan X adalah greedy, maka X adalah evil. Nah, kita tahu bahwa John is a king ya. Kemudian untuk semua Y adalah greedy. Nah, jika X dan Y ini adalah semua manusia yang ada di bumi ya, yang ada di dunia ya, ini kan for all ya, for all X and for all Y. Jika X dan Y ini semua orang yang ada di bumi, ini kenapa dibuat beda simbolnya X sama ini Y ya, biar nggak bingung aja kan ya. Karena kan nggak boleh sama simbolnya ya. Karena ini dua kalimat yang berbeda ya, jadi kita pakai simbol yang berbeda. Tapi intinya adalah di sini dikatakan bahwa semua orang greedy, gitu kan. Kalau ini semua orang jika dia king dan dia greedy maka dia evil ya. Oke. Nah, pertanyaannya adalah apakah John itu evil? Ya. Apakah dia setan gitu ya? Is John evil ya? Oke. Nah, pertama kita pakai universal instantiation tadi ya. Jadi kita ganti X dengan John, Y juga diganti dengan John. Kenapa John? Karena yang kita tahu yang terkait dengan query kita hanya John kan. Makanya kita universal instantiation tapi dengan John aja. Kalau misalkan di dalam sini ternyata ada informasi tentang Richard atau tentang Carlisa misalkan ya diganti juga ya dengan nama-nama yang ada di sini gitu ya. Nah, karena di sini hanya namanya John aja maka kita ganti dengan John semua. Ya. Nah, kalau ini sudah diganti dengan John kan sudah menjadi propositional logic kan, gampang kan ya. Jadi King John and Greedy John, Evil John. Karena ini King John, ini Greedy John. Jadi ini menjadi propositional logic ya. Propositional logic adalah John is greedy, John is a king. Terus if John is a king and John is greedy, then John is evil, gitu kan? Kalau misalkan John is greedy ini, John is king ini kita simbolkan di propositional logic sebagai A. Kemudian John is greedy itu sebagai B di propositional logic misalkan ya. Setelah kita ganti ya, setelah kita pakai ini, ya, terus kita ubah menjadi suatu statement yang di propositional logic kan ya, suatu sentence. Nah, ini juga sudah kita ganti X-nya kan dengan John tadi ya. Nah, berarti King John itu kan A ya, sama dengan ini. Greedy John itu kan B. Ya. Nah, kita tahu dari statement ini dan ini bahwa A-nya benar, ya kan? B-nya benar ya. Karena A dan B ini benar, maka ini pasti benar juga ya. Pakai modus ponens kan? Karena kita pakai modus ponens, maka A and B-nya sudah benar, maka pasti C benar. Jadi inference kita adalah bahwa John is evil ya. Seperti itu ya. Jadi gampang sebetulnya inference inverse order logic itu ya tinggal diubah aja ke propositional logic kemudian kita pakai modus ponens ya. Nah, cara ngubahnya aja yang teman-teman perlu pelajari. Ingat bahwa kalau pakai universal rule ya, maka kita pakai universal instantiation. Kalau yang there exists rule ya, existential rule berarti kita pakai existential instantiation ya. Oke, nah ini adalah contoh yang agak rumit tapi bisa dikerjakan ya. Contoh adalah the law says that it is a crime for an American to sell weapons to hostile nations. The country Nono, an enemy of America, has some missiles, and all of its missiles were sold to it by Colonel West, who is American. Pertanyaannya adalah proof that Colonel West is a criminal.
Nah, gimana caranya membuktikan bahwa Colonel West ini adalah kriminal? Nah, ini kita bisa pakai first order logic. Kemudian kita pakai instantiation ya. Kemudian kita selesaikan pakai resolusi ya, atau pakai forward chaining atau pakai backward chaining ya. Oke. Baik. Pertama kita ubah dulu ke kalimat first order logic kan ya. Ini berarti harusnya ada universal quantification-nya kan ya. For all x, for all y, and for all z, di mana x-nya itu adalah orang gitu ya, y-nya itu adalah benda gitu, kemudian z-nya itu adalah negara gitu ya. Jika x itu American kan kalimatnya it is a crime for an American to sell weapons to hostile nations ya. It is a crime for an American to sell weapons to hostile nations. Berarti kita punya rule 1. Rule 1 adalah untuk semua X, Y, dan Z, di mana X-nya itu adalah orang, Y-nya itu adalah benda, dan Z-nya itu adalah negara. Jika orangnya itu adalah orang Amerika, jika bendanya adalah weapon atau senjata, ya, jika X menjual barang Y ke negara Z, gitu ya, jika X menjual barang Y ke negara Z dan negara Z-nya itu adalah negara yang hostile, maka X-nya itu adalah kriminal. Ini rule yang dari sini kan? Ya, bisa dipahami ya? Oke. Kemudian kita punya bahwa Nono bla 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 has some missiles. Ya. Ini bisa kita nyatakan seperti ini ya. Untuk sebagian X, kenapa? Karena some. Ya kan, some. Ya. There exists X, di mana X itu dimiliki oleh Nono dan X itu adalah missile. Ya. Kan some missile kan ya? There exists X, di mana X-nya itu adalah dimiliki oleh Nono dan X-nya itu adalah missile. Ya. Ada barang yang dimiliki Nono dan barangnya itu adalah missile ya. Nah, terus barangnya itu ya bisa langsung kita ganti kan, X-nya itu menjadi M1 misalkan misal ya. Jika X-nya itu sudah jelas bahwa itu adalah misal gitu, ya udah kita kasih aja bahwa X-nya itu diganti dengan M1 ya. Oke. Kemudian dibilang bahwa apa tuh? All of its missiles were sold to it by Colonel West ya. All of its missiles were sold to it by Colonel West. Berarti misal X and owns Nono X. Jika Nono itu memiliki missile tadi kan, maka West menjual si X itu ke negara Nono gitu kan. Jadi yang ini ya. Jadi jika X itu adalah missile dan X itu dimiliki oleh Nono, maka pasti dijual oleh si West. Nah, ini kan kalimatnya seperti ini. Kemudian kita tahu ya, berdasarkan pengetahuan kita, knowledge base kita ya, tidak ada di sini, tidak ada di kata-kata di passage ini ya. Tapi kita tahu bahwa missiles itu adalah weapons ya. Jadi kita turunkan sendiri rule ini, misal X, jika X adalah missile, maka X adalah weapon. Kemudian hostile itu adalah negara yang merupakan musuh dari negara Amerika. Jadi jika X adalah musuh dari negara Amerika, maka X itu dibilang hostile gitu ya. From American point of view ya, dari sudut pandang Amerika gitu ya, dia adalah hostile. Kemudian ada kata-kata bahwa West who is an American ya. West who is American ya. Jadi kita tahu bahwa West itu adalah American ya. Kemudian kita tahu bahwa Nono an enemy of America gitu ya. The country Nono an enemy of America, berarti Nono is the enemy of America. Nah, ini adalah rule-rule yang kita tahu. Nah, terus apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa pakai resolusi misalkan ya, dengan cara mengganti dulu tadi X-nya itu dengan M, misal gitu ya, misal 1, misalnya misal yang dipunyai oleh si Nono gitu. Kemudian apa tadi? Y-nya diganti dengan oh sorry, salah. X-nya itu diganti dengan West ya.
X yang di sini diganti dengan X yang di sini diganti dengan West, Y yang di sini diganti dengan missile, Z ini diganti dengan nono, gitu ya. Nah, kalau X yang di sini beda lagi ya. Ini yang di sini X-nya itu juga diganti dengan missile ya. Jadi di sini maksudnya Y berarti ya. Kalau kita sepakat bahwa Y itu adalah benda ya. Ya, jangan bingung lah di ini harusnya setiap rule itu beda-beda variabelnya ya supaya nggak bingung. Tapi di sini sama jadi nggak masalah. Tapi jangan bingung ya. Variabel x di sini dengan variabel x di sini beda. X di sini adalah orang gitu ya. X di sini adalah benda gitu ya. Oke ya. Jadi jangan bingung dengan variabel-variabelnya. Tapi intinya adalah bahwa setiap variabel di sini tuh bisa kita ganti dengan suatu nilai gitu ya. Di sini tuh bisa kita ganti dengan nono karena kita tahu bahwa nono itu enemy dari Amerika. Berarti kan kita bisa ganti X di sini dengan nono kan. Nah, berarti kita tahu bahwa nono itu hostile gitu kan. Nah, berarti ini masuk kan nono itu hostile seperti itu yaitu dengan resolusi ya. Nah, sekarang kita coba dengan forward chaining. Kalau dengan forward chaining kita tahu bahwa American itu West itu American, kemudian M1 itu tergolong missile, terus M1 itu dimiliki oleh Nono. Nono memiliki M1 ya, Nono memiliki missile dan Nono itu enemy of Amerika. Ini adalah premis-premis yang kita sudah tahu benar ya. Jadi yang premis ini, kemudian ini kan. Ya, jadi kita punya tahu bahwa West itu American, Nono itu enemy of America dan Nono itu memiliki missile dan M1 itu adalah missile gitu ya. Ya, M1 dimiliki oleh Nono, missile dimiliki oleh Nono dan M1 itu adalah missile. Ini kita adalah rule-rule yang kita sudah tahu dengan jelas ya. Jadi ini yang kita ambil ya. Ini dan ini. Ya. Yang ini itu tadi kan masih ada variabel-variabelnya kan ya yang belum kita ganti. Nah, kita pakai informasi yang sudah kita ketahui untuk nanti mengganti variabel-variabel sampai kita dapat query. Ini kalau forward chaining kan kita mulai dari yang kita tahu dulu, yang kita tahu benar dulu yang kita lakukan ya. Oke. Nah, kemudian setelah kita tahu itu, nah kita pakai rule-rule yang setelahnya. Jika suatu benda adalah missile, maka benda itu adalah weapon gitu kan. Jika missile dimiliki oleh Nono, ya, maka pasti dijual oleh West gitu kan. Nah, ini ya, ini rule yang setelahnya yang di atasnya. Kemudian jika Nono adalah enemy of America, maka Nono adalah hostile. Ini adalah kita dapat dari rule-rule yang setelahnya, ya kan? Yang belum tentu benar, tapi karena kita tahu bahwa ini benar, maka atasnya ini sudah menjadi benar. Itu dapat dari mana? Dapat dari yang ini kan ya. Nah, ini kan. Misal X, maka weapon X. Enemy X Amerika, maka hostile X. Misal X and owns Nono X, maka sells West X Nono. Ya, itu. Dari 3 ini, nah berdasarkan 4 informasi yang tadi sudah tahu benar, maka kita bisa turunkan dengan informasi yang berikutnya ya, dengan cara mengganti variabelnya. Tapi kita gantinya dari bawah dulu, dari yang sudah pasti benar dulu ya. Oke. Nah, setelah itu baru kita masukkan ke premis yang terakhir, yaitu bahwa West itu adalah kriminal. Kenapa? Karena West itu American. Terus West itu menjual missile ke Nono, di mana missile itu tergolong weapon, gitu ya. Dan Nono itu adalah hostile country, gitu ya. Berarti West itu adalah kriminal. Nah, ini kita berhasil proven dengan menggunakan forward chaining. Sekarang kalau pakai backward chaining bagaimana? Kalau kita pakai backward chaining, kita mulai dari query-nya dulu kan. Apakah West itu kriminal atau bukan? Kita mulai dari query. Nah, untuk membuktikan bahwa West itu kriminal, maka kita cek seluruh komponennya tadi ya. Untuk membuat si West ini menjadi kriminal ya, untuk syarat-syarat yang membuat West menjadi kriminal adalah bahwa West itu harus American, dia harus menjual suatu senjata Y, dan dia harus Y itu harus merupakan senjata, kemudian si X ini harus menjual senjata ke Z, di mana Z itu adalah hostile nation ya. Nah, kemudian kita tahu bahwa query kita adalah X-nya West. Ini query kita di awal kan? Ya, X-nya itu harus West ya.
Jadi orangnya itu subjeknya harus West. Nah, berarti ini kita bisa ganti. Yang pertama kita ganti kan. Ini pasti West, ini juga pasti West, ya kan? Karena itu yang mau kita cari benar atau salah, ya. Apakah West itu American? Kita cek dulu kan. Oh, ternyata benar. Ini sudah ada di rule-nya kan. Berarti ini sudah terbukti. Oke. Kemudian kita tinggal membuktikan yang lain nih. Membuktikan yang lain. Kemudian kita cek. Untuk weapon Y, kita belum tahu benar atau salah. Nah, untuk membuktikan ini benar atau salah, kita harus buktikan dulu apakah Y itu misal atau bukan. Ya. Kemudian ini juga, kemudian kalau kita ganti Y-nya menjadi M1, ternyata M1 itu adalah misal, dan misal itu adalah weapon ya, berarti ini terbukti benar ya. Berarti yang tadi ini sudah benar dari passage-nya, terus yang ini juga menjadi benar, karena kita cek dari premis yang membuat dia benar ya, gitu kan. Terus kita cek yang berikutnya, apakah West ini menjual M1 ke negara Z. Nah, kalau kita ganti Z-nya dengan, terus kita cek dulu ya, apa premisnya. Premisnya itu M1-nya harus missile dan M1 dimiliki oleh Nono, maka pasti dijual oleh West. Nah, ini kan sudah ada dari rule kita kan ya. Nah, dengan mengganti Z-nya menjadi Nono, maka ini menjadi benar ya. Kita cek di sini premis yang ini kan benar, premis yang ini kan benar gitu kan ya. Maka premis ini pasti benar ya. Oke, begitu juga dengan yang ini ya. Apakah Nono ini hostile? Kita nggak tahu benar atau enggak kan, tapi kita punya rule bahwa enemy Nono itu adalah enemy dari Amerika ya. Oleh karena itu dia adalah hostile nation ya. Berarti ini sudah terbukti, ini terbukti, ini terbukti, ini terbukti dan ini terbukti gitu ya. Jadi kita mulai dari query-nya dulu, kemudian cek premis-premis yang membuat query-nya menjadi benar. Apakah query-query-nya ini benar, premis-premisnya ini benar atau salah? Ya. Kalau dia benar, ya udah kita kasih tanda bahwa dia benar gitu kan. Ya, kalau belum tahu benar atau salah ya kita cek lagi ke bawahnya, premis apa yang membuat sentence ini menjadi benar gitu kan. Dan seterusnya. Itu adalah backward chaining ya. Jadi agak beda ya cara kerja forward chaining dengan backward chaining. Bisa kelihatan ya, kalau forward chaining kita mulai dari yang pasti benar dulu, terus kita tembak-tembak aja ke semua arah ya, sampai semuanya dapat, termasuk query-nya, apakah benar atau salah. Jadi kita tembak ke semua arah, mulai dari yang benar dulu. Kalau backward chaining, kita mulai dari goal-nya dulu. Dari goal-nya dulu ya. Kemudian kita cek premis-premis yang membuat goal-nya menjadi benar, itu yang mana aja. Baru kita cek apakah benar atau salah. Kemudian kalau belum ketahuan premisnya benar atau salah, terus aja ke belakang ya. Terus telusuri premis-premis yang membuat si premis-premis yang di atasnya ini menjadi benar ya. Itu backward chaining ya. Jadi sudah jelas sekarang sama sebetulnya ya cara kerja first order logic dengan propositional logic ya untuk inference-nya. Intinya adalah si first order logic-nya itu harus diganti menjadi propositional logic dulu gitu ya. Seperti itu. Jadi term-termnya itu harus dimasukkan ke tadi ya, baik variabel yang universal maupun variabel yang existential ya. Cara masukinnya gimana ya? Itu tadi ya. Jadi diganti aja dengan variabel yang menjadi interestnya, dengan nilai yang menjadi interestnya ya. Contohnya di sini ya, criminal X tadinya kan ya, terus kita tahu X-nya itu West, ya udah masukin aja West-nya. Nah, dengan memasukkan West ke variabel X, ini kan sudah menjadi suatu sentence propositional gitu kan ya. Oke ya, jadi sama aja sebetulnya. Oke, dan setelah itu backward chaining selesai. Nah, ini adalah akhir dari bahasan kita hari ini. Jadi intinya tadi kita sudah bahas inference ya. Inference itu adalah prosedur untuk menemukan fakta-fakta baru dari knowledge base ya. Bisa terdiri dari resolusi, forward chaining, backward chaining ya. Silahkan salah satu bisa dipakai. Kemudian perbedaan forward chaining dengan backward chaining tadi ya. Kalau forward chaining itu data driven, jadi dia bisa melakukan pekerjaan yang irrelevant to the goal karena dia langsung nembak aja dari yang fakta yang benar ditembak ke atas-atasnya, ke premis-premis selanjutnya ya. Sedangkan kalau backward chaining itu goal driven ya. Jadi malah dia mulai dari query-nya dulu ya. Nah, jadi dia cocok untuk problem solving dan kompleksitasnya bisa jadi jauh lebih rendah daripada size of knowledge base-nya itu sendiri. Seperti itu ya. Jadi forward chaining atau backward chaining pakai yang mana? Silahkan mau pakai yang mana tergantung aplikasi tadi kan. Kalau forward chaining bagus untuk object recognition ya, untuk hal-hal yang rutin memang harus dikerjakan semua gitu ya. Tapi kalau backward chaining khusus untuk
satu hal yang mungkin urgent gitu ya, yang harus dilakukan secara cepat gitu ya. Oke, itu adalah akhir bahasan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Saya tutup kuliah hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.